Itu yang penting. Nah, saya kan banyak yang ditemuin sekarang, kita lihat banyak yang pertama jor-joran, setengah tahun hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Merpati Nusantara. Malam ini saya masih di Pekalongan, masih dan bersama sang suhu. Saya Mbah Tanto, Mbah Kapil. Apa kabar, Mbah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Haji. Wah, ini saya lama nggak berbincang. Saya pengen bincang-bincang. Sebenarnya saya pengen masih 2 hari lagi di Pekalongan. Karena kalau ngobrol sama Mbak Kapil itu harus lama. Asik Pak Haji ya. Asik, Kalau asik. ngobrol masalah burung itu nggak ada habisnya. Iya, karena Itu yang asik. ini masih buat pembelajaran saya, masukan-masukan kan banyak sharing-sharing itu perlu, Mbak. Makanya untuk menambah pengetahuan apa yang belum tahu itu bisa dengan sharing-sharing sama kawan-kawan atau yang panutan-panutan itu, apalagi Mbak Kapil ini bagi saya pribadi kan sering ngasih support untuk tim saya pribadi, khususnya sama anak-anak juga pada deket. Nah itu kan dari sharing sama Mbak Kapil itu kan ya mungkin saya bisa tambah pengetahuan gitu loh, Mbak. Nah di kesempatan sekarang itu saya pengen lebih, mungkin jamaah-jamaah ini pengen tahu lebih dalam nih obrolan tentang merpati kolong, dunia merpati kolong, khususnya di Pekalongan nih, Mbak. Nah, untuk awalnya itu dulu mungkin kan Mbak Kapil itu kan bisa disebut orang lama nih, orang lama di dunia merpati kolong itu. Di Pekalongan itu awalnya dulu gimana, Mbak? Jadi awalnya merpati kolong di Pekalongan itu sekitar ada tahun 1999 Pak Haji. 99. Oke. Nah, baru tahun 2000 itu terbentuk semacam paguyuban. Iya. Jadi waktu itu kita awam Ya. main burung itu. Jadi kita itu mau nyari burung kemana waktu itu kan nggak ada media sosial. Ya. Jadi waktu dulu perjalanan kami waktu itu hanya mengadopsi dari burung rumahan, dilatih di lapak, Mas. Ya ramai banget kalau bawa. Banyak bawa 5, sisa perempuannya hanya bawa perempuannya 3, yang hilang 3 masih pada itu dinamikanya udah. Kenapa ya bisa begitu, Pak? Nah ya otomatis karena kita dari burung rumahan kita latih burung di tempat yang baru di lapak. Ya otomatis naluri burungnya beda Pak Haji. Pasti ya. Karena kebiasaan burung-burung itu kan biasa dilepas di rumahan Pak Haji. Iya. Ya. Baru setelah berapa lama berjalannya akhirnya karena Brebes itu lebih dulu dari Pekalongan. Brebes kalau nggak salah itu berdiri sejak tahun 1985 dulu. Baru Pekalongan itu ke sana, baru kita dapat burung-burung dari sana. Tapi sebelum kita itu waktu ke Brebes itu malah kita banyak pasokan burung itu dari Banjarnegara Pak sih. Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Oke. Hanya itu. Nah untuk orang-orang yang dulu membawa permainan kolongan di Pekalongan itu siapa aja sih, Mbak? Dulu pertama adanya merpati kolong di Pekalongan itu yang membawa justru orang dari Banjarnegara Pak Haji. Banjarnegara. Nah, dari teman di Pekalongan yang sebelah selatan itu kan mencoba istilahnya mengadopsi mereka dari Banjarnegara karena kan dengan kolongan yang sama, dengan kolongan seperti itu. Tapi waktu itu memang ukuran kolong itu belum standar seperti sekarang. Gitu loh. Dari Banjarnegara terus kami yang dari daerah yang sebelah utara bergegas ngikuti gitu. Untuk kolongannya di mana nih, Mbak, dulu, Pak? Dulu di Gandarum, Pak Ji. Gandarum itu daerah di Gandarum, Kanjur, di daerah di Kajen, di kota kabupaten sana. Oke. Jadi itu menarik dulu.
lepasannya itu ke atas naik ke gunung sekitar 1 kilo lebih itu dan di dataran yang sangat tinggi. Berarti burung tingginya minta ampun. Ya ampun tingginya ampun masih. Oh, Itu nah, dulu. sepengetahuan Mbah ini siapa aja Mbah? Yang ini Mbah, yang orang-orang lama Mbah, yang Orang-orang lama ya, ya. yang Ya terus ini kan kita nggak bisa melupakan nih ini Hmm. jasa beliau nih Mbah. Saya Ya. pengen tahu lebih dalam siapa yang membawa ke sini Mbah. Orang-orang lama. dulu ya sebenarnya teman-teman dari daerah Kajen itu. Ya. Sebenarnya siapa Mas Wawan dulu itu yang mengenalkan Merpati Kolong di Pekalongan. Mas Wawan itu Haji Wawan. Bukan. Oh, bukan. Bukan Haji Wawan. Oke. Orang sana yang membawa panggilannya apa Beling itu dulu Mas Beling itu. Dia main di sana terus akhirnya kita teman-teman dari sini mengikuti sana, oh kok menarik banget, akhirnya ramai gitu Iya, sih. iya. Nah, sedangkan istilahnya perkembangannya ke depan bisa sampai terbentuk waktu itu terbentuk paguyuban, di antaranya pendirinya satu Pak Haji Adam, Pak Jedam ya. terus Mas Daromin, terus saya sendiri, terus Pak Haji Romat Firdos itu mantan bosnya Penyok yang pertama, Iya. terus Pak Lindu itu dulu yang sering eksis itu. Oh, untuk memajukan dengan membentuk paguyuban itu ya. Paguyuban itu. Jadi untuk mencapai meriahnya kayak sekarang itu dia berpengaruh ya Mbak ya di Pekalongan ya. Iya. Oke. Nah terus ini Mbah, saya pengen menanyakan ya mungkin untuk jamaah-jamaah juga, saya pengen biasanya saya ketemu sama Mbak Kapel ini kan saya minta wejangan buat saya pribadi sama anak-anak bisa di tim itu loh Mbah. Saya itu pengen tahu dan mungkin share sama jamaah-jamaah itu untuk penghobi atau orang-orang yang baru masuk di dunia merpati kolong ini loh. Itu langkah-langkah apa aja sih yang harus ditempuh Mbak biar main merpati kolong itu kan sebenarnya simpel Mbak. Ya. Tapi kalau untuk main kolong yang profesional itu kan ya nggak seperti yang segampang yang dikira gitu loh Mbak. Ya. Apa langkah-langkah apa ya Mbak yang perlu untuk membentuk sebuah tim? Ya, yang pertama rekrutmen tim dulu ya, dari joki, terus pelepas, tukang kandang itu kita cari yang memang orang-orang anak-anak yang benar-benar profesional. Satu yang terutama jujur, yang keduanya memang dia itu memang benar-benar hobi di merpati ini Pak. Ya. Kalau masalah SDM itu ya variasi lah, artinya kalau kita mau bentuk itu ya kita belajar sama-sama, apalagi untuk saat ini kan kita banyak referensi, banyak senior di merpati ini kan bisa minta sharing, bisa kan bisa Pak Haji. Itu yang penting seorang owner itu harus bisa membikin bahwa kru itu memang benar-benar bisa memotivasi kru itu biar maju gitu, dari joki, dari tukang kandang, dari pelepas, memang benar harus ada biar solid gitu Pak Haji. Artinya biar terjadi kerukunan. Karena apa? Kesolidan dalam satu tim itu memang sangat berpengaruh sekali gitu. Misalnya kita di situ banyak ada masalah atau baik itu owner maupun kru itu nanti berjalannya tim itu tidak akan sukses. Masalahnya kalau kita main burung itu memang harus totalitas Pak. Jangan ada ganjalan, permasalahan, ganjalan dan lain sebagainya, itu memang harus plong semua gitu. Itu yang sulit, yang memang kita sulit itu karena ini menyangkut psikologis masing-masing Pak Haji. Jadi seorang misalnya owner atau leader di situ harus bisa memang benar-benar bisa mengkondisikan bahwa kru itu biar solid bagaimana caranya gitu. Jadi solid semuanya, kompak semuanya ya Mbak ya. Iya. Nah, terus ini Mbak, kalau dari nol misalnya kayak saya kan memang senang burung udah lama dan saya sempat vakum. Saya mulai lagi itu kan dari nol. Nah, kalau menurut Mbak Kapel itu lebih baik kita cari materi dulu
apa cari personal dulu, Mbak? Ya, Lebih enaknya. kan kalau kita itu mau bikin tim misalnya Ya. dari tim baru, ya terutama kan personal dulu Pak Haji. Oh, personalnya dulu Kalau ya. kita cari materi dulu, siapa yang mau ngerawat? Iya. Burung kita mau beli, Ya. terus yang ngerawat siapa? Kita Iya. nggak ada acuannya ke situ Iya, kan, iya. malah celaka nanti. Iya, kan, gitu. kadang ya banyak kita temuin kita untuk tim baru itu materi dulu yang diutamakan. Belanja dulu baru nyari personal. Biasanya untuk beli dulu ya saya sempat terpikir juga seperti Mbak Kapil bilang. Jadi kalau materinya dulu siapa yang mau rawat gitu Ya. biasanya kan orang-orang terdekat dulu dari pertemanan baru ada materi banyak terus banyak pengen lomba baru nyari personel. Emang harusnya itu memang personelnya dulu ya Mbak ya? Ya. Dibentuk dulu ya. Makanya kan gini Pak Haji, kenapa harus kita cari personel dulu? Ya. Misalnya taruhlah kita bisa dapat player yang sudah jalan Pak Haji. Ya. Satu giringan aja burung itu nggak kelatih atau Ya. nggak kerawat, nanti kita mulai dari nol lagi Pak Haji untuk mengkondisikan burung itu, gitu loh. Oh ya. Jadi walaupun kalau toh kita itu sudah punya tim, sudah punya kru, Ya. burung baru masuk ke kandang aja itu perlu penyesuaian Pak Haji. Wah, langsung jalan, langsung Nggak bisa kayak seperti jalan. ya. Maksudnya burung di tempat Pindah yang tempat. baru, pindah tempat yang baru, terus dengan orang-orang yang baru itu burung itu Pasti mengalami asing. Ya. Grafiknya Grafiknya turun dulu turun. ya. Loh. Ya. Kadang di lob misalnya hanya satu patok aja bisa minggat loh Pak Haji. Iya. Kadang ada burung yang memang sudah tahu oh itu tuanya itu Iya. burung. Iya. Itu loh. Jadi untuk persiapan ya personel dulu lebih Iya. penting ya. Personel penting baru materi, ngisi materi. Materi, Nah, ya. untuk materi ini lebih baiknya pertimbangan dari tim ya, Mbak ya. Jadi gini. Kadang ada dalam satu tim itu joki itu digelontorin materi terus sama owner atau bosnya itu dibeliin materi terus Nah, dengan tanpa Koordinasi. pertimbangan koordinasi sama Satu di tim, tim kadang-kadang wis pokoknya ya namanya anak buah ya Ya. dikasih materi dibeliin ya mau nggak mau tetap harus dilatih tapi kebanyakan itu kan hasilnya nggak maksimal jadi yang sebaiknya itu harus gimana Mbak untuk perekrutan materi untuk sebuah tim itu harusnya gimana? Nah kalau untuk perekrutan materi ya kita harus diskusi sebenarnya sama kru. Ya. Artinya kan gini Pak Haji, biar nanti setelah kita rembukan sama-sama kita pertimbangkan sama-sama kita sudah mencari kata sepakat bidikannya oh player itu. Ya. Jadi nantinya selepas player itu dibeli dipindah ke kandang, jadi masing-masing kru itu punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Lain halnya, Ya. kalau misalnya owner hanya belikan player ini dilatih. Kalau saya yakin burung di tempat yang baru pasti nggak akan kelihatan maksimal, bagus. Akhirnya joki bisa nyalain owner, atau burung nggak bener kan gitu Pak Haji. Iya, iya. Iya. Betul. Jadi untuk menghindari istilahnya salah persepsi antara owner, misalnya walaupun owner itu yang Pendana. kuasa pendana, tapi alangkah lebih baiknya biar terjadi keselasan keharmonisan antar tim. Satu tim itu biar jelas nggak ada saling menyalahkan Ya. dan akhirnya punya sama-sama tanggung jawab. Ya. Akhirnya lebih baik ya kita diskusikan. Diskusikan. Oke. Misalnya kan masalahnya banyak pertimbangan. Oh burung itu, misalnya pantan itu memang bagus, tapi burung ini belum matang, belum siap berlomba harus diolah lagi atau gimana kan kita tahu kan gitu. Oke. Nah, terus untuk joki atau perawat. Kalau saya sih ngelihatnya kita harus nggak harus ya. Sebaiknya itu pakai joki yang bisa atau joki yang nurut. Nah, saya gini. Banyak owner atau bos itu yang masih intervensi. Punya materi ya kadang mau rawatannya itu gimana bos. Jadi joki perawat itu tinggal gimana perintah. Dan itu kan juga kadang yang sering ditemuinya kan nggak maksimal juga Mbak. Ya. Nah itu
menurut Mbak Kapel gimana? Enaknya kalau misalnya kita mencari perawat dalam sebuah tim itu gimana, Mbak? Ya, kalau perawat ya, kalau tim ya sebenarnya satu dia memang profesional dalam bidangnya itu Ya. pasti yang pertama. Terus dia punya tanggung jawab yang penuh. Artinya kalau untuk pekondisian misalnya tim itu misalnya terjalinnya komunikasi antara owner dan seluruh kru. Jadi Ya. sering timbulnya komunikasi seperti Ya. itu. Nanti kan kita cari misalnya ada kesulitan, ada permasalahan dalam satu burung, kita bisa saling sharing dalam ya. satu tim itu. Mungkin si owner punya mentor atau menurut ini, Ya. terus si joki atau Ya. kru punya informasi dari Ya. yang lain atau punya pengalaman, nanti didiskusikan Ya. gitu. Ya karena kan untuk ilmu di burung ini kan nggak tertulis atau nggak ada bukunya, Mbak. Jadi harus belajar belajar dari pengalaman atau otodidak loh, Mbak. Ya. Kalau beda dengan kalau misalnya belajar yang dibukukan cara merawat, tapi kan ini masalah feel kemampuan perawatan itu kan semua Maya itu gimana personalnya masing-masing kan, Mbak ya. Ya. Jadi oke, kalau sudah ketemu kita pemilihan kru, pemilihan materi berdasarkan koordinasi dalam satu tim. Terus persiapan. Persiapannya gimana, Mbak? Ini dalam kalau misalnya tim itu mau mengikuti perlombaan. Ya. Ini ya yang perlu kita tahu Ya. untuk semua ini teman-teman di seluruh penghobi ini ya, bahwa sebenarnya ini untuk di hobi ini ya, karena saya ini yang berkecimpung ini, saya berkesimpulan Pak Haji. Ya. Artinya gini, Ya. semakin kita banyak tahu di hobi ini, Ya. sebenarnya semakin banyak yang belum kita ketahui. Artinya ilmu di hobi ini tanpa tepi, Pak. Iya, tanpa masih batas ya. terus tanpa batas. Makanya nggak bisa kita dengan satu patokan teori seperti ini, karena tiap burung punya kondisi alamiah masing-masing, Pak Haji. Iya. Iya. Itu misalnya kalau alat fisik burung mungkin bisa nggak berubah. Iya. Tapi kondisi fisik burung itu badan yang berubah-ubah, Pak Haji. Nah, itu yang perlu harus dikondisikan. Ini misalnya dikondisikan dengan rawatan, Pak Haji. Artinya kondisi badan yang proporsional biar burung itu bisa bekerja maksimal. Yang kayak apa? Tiap burung masing-masing masalahnya, Pak Haji. Iya. Tiap burung masing. Bagaimana kita bisa mengkondisikan burung itu sesuai biar burung itu kerja maksimal dengan kapasitas burung itu bekerja secara maksimal yang kayak apa. Harusnya tiap joki itu tahu bahwa burung itu bisa maksimal dengan kondisi fisik semacam ini. Karena apa? Yang bisa berubah itu kondisi badan pasti. Kalau kondisi alat atau bulu atau alat yang lainnya nggak akan berubah. Tapi kan fisik. Ya. Misalnya pola makan juga berbeda, akhirnya badan berbeda pasti. Ya. Terus misalnya burung itu pola latihannya pojokan berbeda, awak bisa jadi rusak badan. Iya. Nah itu yang perlu diperhatikan seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi itu persiapan atau perawatan awal ya, Mbak ya, sebelum lomba ya. Jadi nah untuk tim sudah terbentuk, udah materi perawatan sudah berjalan, terus mau berlomba. Nah, Mbak Kapil ini sama yang sering dan dulu pernah ngasih celetukan ke saya. Mungkin saya masih ingat lah, saya waktu itu masih di lomba di Padel di Brebes, bawa materi banyak, saya dengan joki saya yang baru. Tapi burungnya mungkin nggak siap, tapi diikutin lomba bawanya banyak banget. Dengan celetukan sedikit, Mas Haji katanya. Kalau lomba itu yang penting persiapannya, bukan eksis dilihat di lomba kemana-mana ya, Pak ya. Nah itu saya rasakan memang benar banget, Pak. Jadi kan banyak. Nah sekarang itu kan eranya dunia dalam genggaman itu
sosmed itu kan pedes Mbak biasanya. Iya. Disindir kayak gitu, wah apa yang penting lomba di mana-mana ada. Ya. Harusnya gimana Mbak menurut Mbak Kapil nih Mbak? Untuk Ya kalau misalnya pengalamannya Pak Ardi sudah kemana-mana, tinggal kan bisa memutuskan ya, bagaimana saya untuk membawa tim itu biar eksis. Iya. Kalau memang burung kita itu memang harus perlu persiapan yang matang Pak. iya, iya, Misalnya kalau burung kita dalam latihan aja, misal masih dangdong ngolongnya, dangdong kerjanya, buat Iya. apa kita turun Pak sih? iya. Kan gitu ya. Hmm. Malah si Riki kan pernah tak kasih PR. Iya. Rik, untuk burung untuk yang siap lomba itu harus perkembangannya kerja itu per hari, keluar hari Kamis, hari Jumat harus bagus, Minggu puncaknya harus bagus. Nah, khusus untuk hari Minggu harus perkembangannya per babak burung itu. Jangan sampai babak pertama, babak kedua bagus, babak ketiga ini drop lagi. Harusnya Harusnya grafiknya kan bagus. grafiknya bagus, Ya. enggak usah landai ke atas, tapi Ya. kan bisa konstan gitu loh. Itu Hmm. bagus gitu. Dari pengkondisian ya Mbak Dari ya. pengkondisian itu. Nah jadi kan kadang banyak di temen ya mungkin saya juga dulu ngalamin karena di sini wah pengen eksis, pengen eksis lomba kemana-mana tanpa melihat kemampuan materi tempur, tanpa melihat persiapan materi tempur, akhirnya itu buang uang Mbah yang dirasakan. Makanya apalagi untuk lomba sekarang itu kan muter kemana-mana, makanya bisa kasih motivasi buat teman-teman Mbak itu kok harus yang di pokoknya itu apa yang disiapin dulu apa Mbak untuk sebuah tim yang sudah berjalan untuk mengikuti perlombaan misalnya Mbak. Nah, untuk sebuah tim ya, misalnya kita dapat materi baru, player lah. Berarti untuk pengkondisian materi di kandang baru itu paling enggak 4 giringan. Sambil dilatih kita tahu karakter burungnya, kita tahu settingannya rapatannya. Ya. Itu paling enggak 4 giringan. Kenapa 4 giringan Pak Haji? Ya. Kenapa saya 4 giringan? Karena untuk perkembangan fisik burung atau itu kan tetap prosesnya tetap alami Pak Haji. Lewat pola makan yang bagus, terus itu enggak itu ada pindah player lah Mbak. pindah kandang player di kandang baru loh itu Pak Haji. Iya. Itu perlu pengkondisian itu 4 giringan. Belum 4 giringan si joki sudah tahu settingannya, oh harus gini. Sambil dilatih gimana karena tiap tim punya standar latihan yang berbeda-beda Pak Haji. Iya. Untuk lomba setingkat nasional misalnya lomba mobilan di Pekalongan itu kan paling enggak minim hari Minggu itu sampai 10 babak Pak Haji. 10 babak. Oke. 10 babak. Kalau toh kita mau menyiapkan ya enggak apa-apa kalau latihan misalnya burung kita 20 kali lepasan bisa ngolong terus. Maksudnya latihan itu kita nyari tenaga Mbak? Nyari tenaga. Ngecor ya Mbak ya? Ngecornya. Oke. Berarti kita pakai hitungan misalnya 2 kali lipat aja, 20 kali. Tapi di situ bukan kita sama pelatih, sama player kan ngotot gitu. sama ngotot ya Mbak ya? Kan Oke. Misalnya pakai durasi berapa kali terbangan, istirahat berapa kali, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting porsinya ya cukup. Porsinya, Oke. semampu porsinya gitu Pak Haji. Lalu setelah itu bisa lulus 2 giringan, 3 giringan ikut lomba enggak ada masalah Pak Haji. 1, tenaga benar-benar sudah matang. 2, resiko kehilangan minim Pak Haji. Karena burung hilang biasanya di lomba memang belum matang. Kalau burung tenaganya matang nggak bakal minggat lah. Wong kita pikir aja misalnya jaluk paling maksimal 1 kilo Pak Haji. Seberapa jauh sih? Dan nggak trader juga ya Mbak ya? Iya nggak trader juga, makanya kan gitu. Makanya untuk pengkondisian burung baru itu minimal 4 giringan Pak Haji. Iya. Nah sekarang untuk sebuah tim dengan joki atau perawat yang baru bergabung menurut Mbak Kapil itu perlu berapa lama sih dia untuk menyesuaikan dengan pegangan-pegangan dia? Ya sama, sekitar 4 giringan Pak Haji. 4 giringan. Enggak, maksudnya gini. Seorang joki atau perawat di tempat baru. Di tempat baru ya. Itu perlu adaptasinya itu perlu berapa waktu? Misalnya kayak
Pasti dapat joki baru Ya. dengan materi Pak Haji yang Iya, sekarang ini. iya, iya. Yang bisa buat pertimbangan saya, misalnya saya owner, saya ngerekrut joki. Nah, Dengan materi saya, biar dia bisa berjalan, kita ngelihat perkembangannya itu, saya ini tak ukur berapa, misalnya 3 bulan kek, 4 bulan kek, apa 5 bulan kek gitu loh. Lihat kualitas joki itu, Pak. ya 4 giringan Pak Haji. 4 giringan. Karena apa? Kan belum tentu kan istilahnya rawatnya sama dengan joki Iya. yang sebelumnya Pak Haji. Iya. Oh. Kan gitu. Ya. Kan burung beda rawatan aja nanti beda kerja karena beda kondisi fisiknya beda Pak Haji. Kerjanya juga beda loh Mas Haji. Dan juga misalnya si joki yang baru nggak tahu karakter burungnya, oh burung ini harus gini belum tahu semua. Sambil si joki itu mempelajari karakter burungnya, kerjanya burung itu di lapangan. Nanti baru setelah 4 giringan, oh saya beranilah burung ini. Nanti si joki pasti tahu lah. Kalau kita untuk melihat kemampuan seorang joki, Pak, Mbah, Ya. kita ini jokiku ora tau menang-menang ya. Wah, jokiku ngurusnya burung ora bener, itu kasih waktu berapa, Mbak? Apa setahun cukup, Mbak? Bisa sampai prestasi harusnya. Setahun Pak Haji. Setahun ya? Setahun. Batas maksimal itu. Batas maksimal setahun. Untuk joki yang Ya, mampu untuk- apa dari nol nih jokinya? Kita Ya, rekrut joki yang profesional loh. Ya, 1 tahun Pak Haji. 1 tahun. 1 tahun. Kalau 1 tahun ya kok gini-gini aja ya remuk no, Bos. Nah, berarti kan joki itu nggak mau belajar dong. Iya. Harusnya kan tahu. Joki Ya. pasti tahu kok. Ya. Oh burung ini malah maksimalnya segini Pak Haji. Kalau toh memang misalnya dipatok kok burungnya Pak Haji nggak mampu di tingkat nasional itu, kan tahu tiap Ya. perkembangannya tiap kali lomba. Ya. Kok gagalnya di babak ke sini karena apa? Babaknya kan bisa tahu nanti joki Ya. itu bisa tahu. Ya. Oh ini kapasitas tenaganya kurang mampu Iya, atau gimana iya, kan? Oh. iya. Padahal ini sudah Ya mungkin betul kan, ada atau kemampuan materinya mampu memang juga. memang materinya mampunya maksimal masih segitu kan Iya, gitu loh. iya, berarti itu Iya, harus gitu. upgrade materi. Nah, Oke, diterima. harus Tapi gitu. kalau udah upgrade materi, serasa pilihannya joki ini buat nasional mampu, nggak menang lagi. Berarti waktu setahun ini batasmu ya. Iyalah. Iya, Iyalah iya, kan iya, gitu. iya. Maksudnya kan nggak mungkin lah aku mungkin. Nah, makanya kan gitu. Hmm. Kita bikin tim baru. Ya. Kita punya joki yang profesional. Makanya kalau kita pantau burung ya kita sama-sama harus ada Iya, pertimbangan karena iya. apa? Biar nanti nggak timbul saling menyalahkan. Bosnya itu beli burung kok kayak gini kok dibeli kan Iya. biar terhindar dari itu. Iya. Biar mereka yang merasa sama-sama mereferensi burung itu mau diambil berarti punya tanggung jawab Pak. Artinya kan Iya, itu yang penting, itu yang penting. Pak Haji. Iya. Iya. Nanti kalau kita sudah merasa bisa mengejar permasalahan itu dan bisa menyelesaikan, nanti kita akan menikmati prosesnya Pak Haji. Ya. Oh harus kayak ini ya. Jadi hari-hari kita itu penuh tantangan terus. Oh Ya. burung itu masalahnya berarti harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi mereka pasti saya yakin punya tip-tip tersendiri. Ya. Hanya itu. Yang penting ada komunikasi. Iya. Hanya Yang itu ya, yang Ah. pentingnya komunikasi antara owner dan Dan kru-kru semuanya. krunya. Oke, terima kasih. Nah, jamaah, mungkin itu yang bisa diambil dari obrolan saya sama Mbah Kapil sebagai motivator. Saya mungkin bisa kita ambil benang merahnya, kita ambil manfaatnya, kita ambil mungkin berguna buat jamaah semuanya untuk yang mau membentuk tim baru. Terima kasih Mbak Kapil tip-tipnya dan mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih lama ya Mbak ya. Ya, Yang lebih siap santai. Pak. Ya Oke. moga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman sepengopi semua karena ini saya hanya melontarkan sebagian pengalaman dari saya. Iya. Kurang lebihnya ya kalau nggak ada yang kata yang berkenan saya mohon maaf Siap, gitu ya. siap. Terima kasih ya Mbak Kapil ya atas Ya. waktunya. Wih, saya lupa jamaah. Jadi ada yang masih menunggu dan perlu saya gilir nih sekarang untuk obrolan biar lebih hangat, lebih pecah ya. Pecah. Ini ada Kocilu. Ya. Ya, monggo Kocilu. Yes. Ini saya sementara teman-teman mohon diri. Siap. Ya. Nggih, Terima matur nuwun. kasih, Mas, ya. Nggih, Ya, monggo Mas. terima kasih.
Halo, waduh. Ini sehat toh? sehat. Waduh, sehat. Nah, ini sama ini yang digilir juga senior juga, legenda juga ini ya. Mbak Cilu atau Ko Cilu Bulgari. Koh, saya mau ngobrol dikit nih berbagi sama ya, Mbak Cilu, saya nih minta tip nih, saya untuk ngobrol-ngobrol tip singkat dari Mbak Cilu untuk para jamaah atau teman-teman semuanya di seantero jagat atau planet ini ya, untuk Merpati. ya, merpati lover semuanya. Bagaimana caranya kalau teman-teman atau jamaah itu mau membentuk sebuah tim kok biar seperti Bulgari ya. Ya biasa Pak Haji, kita berangkat dari hobi dulu. Ya, Hobi yang pertama. Ya. Setelah itu kita lari lagi, kita mau menjurus lomba yang gimana. ya. Pinggiran apa tengah Nah, gitu. Ya. gitu. Itu kan Ya. juga perlu planning. Ya. Dengan planning kita nanti mau kita jalan sendiri atau pakai orang. Ya. Itu yang perlu juga. Ya. Setelah itu alat kita. Ya. Itu perlu juga itu. Ya. Termasuk nanti kalau kita pakai orang, Ya. kita juga harus menyiapkan kru. Ya. Nah, itu kru itu yang sering jadi dilema. Iya, iya. Gitu. Dilemanya Bongkar gini. pasang Nah, gitu itu ya. kadang-kadang Belum cocok gitu ya. kita pakai orang 3 atau 4. Ya. Itu belum tentu semuanya itu saling bisa diajak kerjasama. Saling support belum Nah, tentu ya. belum tentu. Kadang-kadang Ya. di lingkungan kayak gitu kecemburuan terus ada. Ya. Ya. Itu yang Sering terjadi ya itu nah ya. itu membuat kita langkahnya kadang-kadang untuk menuju ke puncak itu Ya. yang agak terhambat. Iya, Itu. Karena dalam satu tim nggak saling support tuh kayak. Ya, itu yang Oke. sangat itulah mengganjal lah ya, 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 dalam ya. perjalanan ya. Ya. Nah, sama itu juga kita harus punya istilahnya alat kita, Alat itu materi. materi, Oke. gitu. Ya. Nah, materi kita itu kita yang ngasih Oke. apa si joki yang minta, Oh, siap. itu loh. Oh, jadi pembelian dari luar minta yang joki apa kita ngasih ke joki? Nah, Oke. itu. Itu kita juga melihat dari kitanya diri. Ya. Kita itu memang betul-betul ngerti nggak mau bermain merpati itu. Iya. Oke. Itu kan mayoritas kita kan melihat di kenyataannya kan Ya. cuma orang udah kamu tak kasih uang, Ya. cari player. Iya, iya. Nah, Ya. itu yang kadang-kadang kita mengalami suatu kegagalan. Ya. Nah, kegagalan itu seringnya kita mengalami kebosanan nantinya. Yo, karena udah keluar duit banyak gitu ya. Nah, itu. Sama. Ya. Nah, maka dari itu kita harus jeli lah ya. Ya. Jeli, mengondisikan internal dulu, Ya. kira-kira sudah siap belum? Ya. Ya. Nah, si joki sama krunya itu dia mau larinya kemana? Larinya kemana itu maksudnya Dalam arti- lomba pinggiran atau Nah, tengah? itu. Oke, jadi Target dia harus mau kemana? Oke, jadi nggak mungkin juga ya kalau kita punya materi kru itu mampu di event kecil kita loncat ke event besar itu kedodoran juga kok ya. Juga pengaruh gede kita Pengaruh belum ya, Kak, tentu. ya. Iya, Nah, iya. maka dari itu kita harus menyiapkan dulu dari istilahnya langkah kita mau kemana. Iya, Lah, itu kuncinya juga di jokinya itu juga. iya, iya, iya. Ya. Dan ini untuk Mbak Cilu yang sudah mengalami Jatuh bangun ya. Saya. jatuh bangun ya. Pasti ya perjalanan kesuksesan itu nggak mungkin mulus iya lah ya. lah, nggak Tetap jalannya itu banyak, lika-liku, geronjal-geronjal lah. Nah itu perlu itu saling percaya ke joki atau soalnya kecil kan pakai joki pernah, pegang sendiri juga pernah. Juga pernah. Jadi harus saling percaya, saling support dan
Gimana kok? Ya gini, kalau kita sudah percaya joki, Iya, ya udah iya. kita percaya Pak Ji. Nggak ada intervensi Nggak ini? ada. Oke, misalnya ya Cuman Pak. tetap kita saling komunikasi. Betul. Dalam arti situ harus menerima masukan dari joki. Iya, Ya toh? iya. Dan kita pun juga harus ngasih masukan dari joki. Iya. Kekurangannya dia itu harus Iya. kita ngomongin. Iya, Jangan kita istilahnya Lepas gitu aja. 100% kita Iya. udah lu jangan. Iya, oke. Seperti saya kita ngomong masalah saya lo ya. Iya, 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 Ya toh? betul. Bukan Iya, orang lain, bukan. ini Iya. Pak Jilo, ya. Jadi pengalaman saya Hmm. tetap saya ngasih masukan Ya, sama si joki. ya. Lah, si joki harus juga punya Ada inisiatif. input ya, Iya. ya. Jadi betul. kita Sharing. sharing. Setelah itu ayo kita cari jalan yang paling terbagus gimana. Iya. Iya. Melangkah kita. Ya, jadi karena lihat mencari seorang atau mencari partner, mencari kru yang benar-benar sejalan atau mau untuk mengibarkan bendera itu gampang-gampang susah ya kok ya. Kita ngomong susah. Susah malahan ya, Susah, malah iya. nggak ada gampangnya ya. Yang sering kejadian itu malah bongkar pasang di kru Pak Ari. Bener itu. Di kru ya. Ya. Oke. Di pelepas. Ya. Ya umpamanya kita pakai joki. Ya. Joki ke bawah kita pakai tukang lepas. Ya. Tukang Kedi. Iya, Ya. itu toh. Itu kadang-kadang yang sering benturan. Ya, seperti yang tadi obrolan sama Mbak Kapil tadi kan juga bilang waktunya itu setahun gitu loh. Tapi kalau Ya. dalam waktu setahun itu gonta-ganti itu Nah, ya. itu tergantung gini Pak Ji. Oh, Kita ngasih 1 tahun sama si joki, joki, ya. mamanya tuh. Ya. Itu satu krunya bisa bertahan enggak? Nah, Itu dia, toh. itu dia. Kalau dia bisa bertahan, kemungkinan ya toh, ini pasti mengalami peningkatan. Iya, iya. Ya toh. Bah, Ya, gimana? nah, Pak Ji? untuk selanjutnya nih untuk operasional dalam sebuah tim nih, Bah. Ya, Nah, itu menurut Mbak Ciluk itu kalau sudah punya peternakan gini, Mbak. ya. Nah, ini sebaiknya apa? Memang harus perputarannya itu loh, perputarannya itu Memang gimana, Mbak? Oh. Yang dimaksud kalau kita sudah bermain kayak gini, Iya, iya, yang lebih iya. dari berapa 2 tahun 3 tahun gitu ya. Iya. Seperti saya itu Iya, iya, untuk operasionalnya, Ya. untuk menutupin kebutuhan ya karyawan segala macam, lomba segala macam itu gimana, Mbak? Dari mana, Mbak? Ya. Kalau seperti saya masalah istilahnya internal di burung Ya. itu operasional semua memang udah ada alokasinya sendiri Pak Ji. Iya. Jujur Jadi- kita di merpati kita kan juga punya usaha sendiri. Ya. Ya toh. Hmm. Kita jangan sampai istilahnya hobi kita menyedot internal kita Betul, setuju. di pekerjaan pokok Ya, dalam arti ya, loh. ya, ya. Ya, jujur aja seperti kita udah bahasanya kayak apa? Kanibal. Kanibal. Ya toh? Dari burung? Dari burung lari ke burung. Iya, Termasuk perputarannya dalam seperti arti kita ngasih makan, umpamanya pengen beli bayar. player, Oke. ya toh? Hmm. Pengen istilahnya untuk cross-crossan gitu, memang uang dari Indukan, ya. burung lari ke burung Ya. gitu. Ya, setuju. Itu Dari yang perputaran. sudah saya alami Ya. selama ini itulah ya. Oke, nah sekarang nih Gimana? kita lihat pencapaian Mbah Ciluk nih kan di burung sukses, di usaha di toko saya lihat sukses. Ya, Kalau saya kasih pertanyaan nih, harus memilih, Mbak. Iya. Sama-sama sukses nih. Pilih di mana, Pak? kalau milih, Ya, harus milih saya harus pilih kerjaan pokok Pak Ji. kerjaan pokok. Ya, Berarti pokoknya di ya. toko ya. Maksudnya gini, Hmm. sebelum saya mainan merpati, Hmm. saya udah kerja dulu Oke. di kerjaan pokok ini, Ya, sembako. ya, ya. Di samping itu juga sembako nggak bisa saya tinggalkan karena istri saya juga punya kerjaan pokok, Oke. Ya. membatik lah Pak. Ya, ya, ya. Kalau kita suruh milih, Milih. tetap Milih kita pekerjaan pokok dulu. Iya. Ini kan dalam arti hobi. Ya,
hobi yang kita tekunin, Ya. mau nggak mau lama-lama tetap menghasilkan, Iya, iya, Iya. iya. tetap menghasilkan. Ya. Kalau kita bermain yang benar, Ya. gitu, ya nantinya kita menuai hasil lah. Betul. Kita tekunin bertahun-tahun, masuk nggak kita punya hasil? Iya. Nggak mungkin lah, Iya. pasti kita punya hasil. Betul. Tapi ya itu tolong kita jalan yang benar, Betul, betul. gitu. Ya. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bajiluk. Gimana? Prinsip hidup Prinsip hidup. buat Bajiluk. Ini berarti di merpati sama di kerjaan ini ya? Iya, boleh ini pribadi Bajiluk. Pribadi Pri- saya. ya. Oh. Prinsip hidup itu Kita punya prinsip memang. ya, Satu, gitu. Kita itu, saya sendiri harus bekerja keras, oke, gitu. Bekerja keras, kejujuran, jujuran, oke. gitu. Carilah relasi yang banyak, tapi prinsipnya jangan sampai kita menyakiti, Oke, gitu. Menghormati, oke. gitu. Yang terakhir, gitu. Ya. Kita harus memberi pada yang betul-betul kita harus memberi. Dalam arti membantu. Ya, itu ya. Dulu. Jemaah ya. Jadi prinsip hidup Bajiluk ada 5. Nah, itu. Tapi yang pertama itu yang berat, ya, kita harus bekerja keras. kerja keras. Iya, Dalam memang arti harus. kita harus betul-betul kerja itu ya jangan merasa puas. Iya. Betul. Ya. Kalau kita kerja sudah merasa puas, kita enggak usah. Lebih baik ya kita jangan bekerja lah. Iya. Buat apa gitu. Jadi Siap. kita selagi masih kita hidup, dikasih ya toh, nyawa, Ya. ya kita harus pantang. Iya. Panutan ya. Nah, itu. Bajiluk sebagai sesepuh Ya, yang jadi panutan. dipondasiin sama kejujuran itulah. Setuju, Pak. Itu. Ya. Siap. Ya, terima kasih Mbak Ciluk udah menerima saya dan wejangan-wejangan buat bisa saya ambil hikmahnya, bisa ambil saya buat saya lebih baik pribadi ya mungkin Ya. dan kawan-kawan atau jamaah semuanya. Saya terima kasih udah diterima di Markas Bulgari dan sama Mbak Ciluk udah disuguhin. Wah, apa aja nih disuguhin. Saya terima kasih sekali untuk Mbak Ciluk. Ya. Semoga sehat selalu, Makasih. sukses selalu, Amin. tambah sukses Amin. di Merpati dan di usahanya. Makasih. Sehat sekeluarga semua ya Mbak Ciluk ya. Amin. Ya, Oke. amin. Terima kasih jamaah sudah mengikuti perbincangan-perbincangan dengan dua maestro atau dua petuah yang di Pekalongan ini yang notabene susah untuk waktunya saya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.